Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 MTS Babu Salam Oesal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK ya, dan kita akan membahas mengenai peranan TIK di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, hampir setiap orang tidak bisa terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Saat ini, internet menjadi salah satu kebutuhan primer yang paling tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang. Mungkin bagi sebagian orang, paket data internet ada hal yang sangat dibutuhkan. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, itu bukan menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan. Namun, dapat kita pastikan, jumlah pemakai atau pengguna internet saat ini kian hari kian bertambah. Dimanapun kita berada, hampir setiap waktu kita menggunakan internet. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan yang terjadi pada masyarakat modern. Hari ini kita akan membahas bagaimana peranan TIK di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Yang pertama adalah memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, TIK ini sangat berkaitan erat dengan internet. Bahkan, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa wujud dari TIK adalah internet. Nah, anggapan ini benar namun kurang tepat. Nah, sebagai salah satu wujud teknologi hasil konvergensi internet ini, nah konvergensi di sini adalah penyatuan ya atau penggabungan antara informasi dan telekomunikasi. Nah, internet ini banyak menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi. Internet juga menghubungkan jutaan manusia di muka bumi ini. Tanpa para komunikan atau penerima informasi perlu mengetahui keberadaan lawan komunikasinya. Artinya, pelaku komunikasi tidak harus tahu di mana lawan komunikasinya berada, tapi dia tetap bisa menyampaikan informasi. Nah, informasi dalam internet dapat dikirim dan diterima dalam berbagai bentuk. Bisa itu suara, bisa gambar, data, teks, maupun video atau audio visual, maupun kombinasi dari semuanya. Nah, melalui internet ini pula terbentuklah komunitas maya atau komunitas dunia maya dengan minatnya masing-masing. Akhirnya muncul berbagai macam komunitas-komunitas di seluruh dunia yang punya minat yang sama, dibuatlah komunitas di dunia maya. Paham ya? Berikutnya adalah membuka peluang bisnis baru. Nah, fenomena perubahan yang muncul seiring dengan maraknya internet adalah tumbuh menjamurnya bisnis berbasis internet. Misalnya detik.com. Ada juga nama-nama situs dagang di internet yang sedang tren sekarang ya, seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Lelang.com, Indoexchange.com, Klibaca, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi familiar di kalangan bisnis dan pengguna TIK. Awal tahun 1999 hingga akhir 2000, dunia bisnis pernah mengalami yang namanya booming.com. Nah, booming.com ini apa? Booming.com ini adalah salah satu bisnis baru yang muncul pada saat itu yang dikembangkan dengan menggunakan jasa dari internet sebagai sarana dan media transaksi. Paham ya? Peranan berikutnya adalah mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Nah, efek positif dari fasilitas TIK antara lain semua bebas menjadi sumber informasi. Nah, terfasilitasinya kebutuhan akan kebebasan berbicara merupakan syarat dari demokrasi. Peranan TIK dalam proses demokrasi tidak terbatas pada wahana penyamanan persepsi saja, melainkan lebih banyak dari itu. Dalam proses kritis yang menjadi acuan adanya demokrasi, TIK membuktikan dirinya memberikan kontribusi besar dalam proses pemilihan umum atau pemilu. Pengguna TIK dalam proses perhitungan suara menjadi salah satu yang dapat ditunjuk sebagai bukti. Jadi pada saat ini pemilu menggunakan jasa internet dalam menghitung suara. Paham ya? Kita lanjutkan. Peranan berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Nah, seorang Perdana Menteri bernama Lee Kuan Yew, Perdana Menteri dari Singapura periode terdahulu,
pernah memerintahkan kepada aparat di bawahnya agar dapat menyelesaikan setiap permintaan layanan dari masyarakat selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam. Permintaan layanan publik semacam ini tidak dapat dengan mudah dipenuhi bila hanya dikerjakan secara manual. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, yang terjadi tidak hanya otomatisasi layanan publik, tetapi lebih dari itu terjadi efisiensi dan peningkatan produktivitas yang luar biasa, serta peningkatan citra pemerintah di hadapan masyarakat yang dilayaninya. Nah, dengan kemajuan TIK ini, pelayanan yang diberikan pemerintah semakin maksimal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Paham ya? Nah, itu adalah beberapa contoh peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selesai sudah materi untuk pertemuan kali ini. Nah, tugas teman-teman adalah menulis 10 peranan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dikerjakan dengan baik dan dikirim ke WA Pak Sawal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.